kacamata hukum itu sederhana karena pasti akan melihat sebuah dasar hukum. Bullying kami rasakan masih terjadi di mana-mana, mau di sekolah nasional, sekolah biasa ataupun sekolah internasional, karena memang seolah-olah ada superior dalam sebuah pendidikan tersebut gitu. Nah, ini terkait dengan kasus viral di sebuah SMA internasional di Tangerang, itu juga sebenarnya harus diberikan sebuah pembelajaran atau efek jerah kepada pelaku. Karena apa? Ini satu hal yang menyimpang. Kekerasan dibiarkan, kekerasan dikreat, diciptakan dengan membuat sebuah geng. Untuk masuk ke sebuah geng harus ada sebuah seperti layaknya di tentara gitu, mungkin ada ospeknya dan lain-lain, baru setelah itu lulus. Apakah sekolah tahu di sana? Apakah orang tua tahu? Apakah guru BK tahu? Mungkin tahu, mungkin tidak juga. Tapi semestinya mereka bisa merasakan bahwa adanya sebuah kegiatan yang tidak patut di sekolah tersebut, yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar dari SMA tersebut bisa tidak patut juga dan tidak layak juga. Kemudian dasar hukum yang masuk pasti dasar hukum dari perlindungan anak di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun di pasal 1 lagi-lagi ini jadinya diskresi karena apa? Anak di bawah umur itu adalah usianya 18 tahun, di bawah 18 tahun. Bila semua pelakunya 18 tahun, berarti kan pelakunya pun anak di bawah umur. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Undang semuanya, mulai dari psikiater, kemudian orang tua murid, guru BK, dan kepala sekolahnya, termasuk orang tua murid dari pelaku dan orang tua murid dari korban, supaya dijembatani apa sih yang menjadi masalah inti dari kekerasan di sekolah tersebut atau kekerasan terhadap anak tersebut. Karena undang-undang ini sebenarnya kalau menurut kami sebagai praktisi hukum, karena di pasal 1-nya sudah ada kalimat begitu, berarti tidak berlaku untuk pelaku, kecuali penyidik sabar sampai menunggu anak tersebut usianya 18 tahun 1 hari misalnya. Nah itu baru masuk ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan. Nah itu bisa masuk. Memang ringan ancaman hukumannya karena di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun tidak boleh langsung ditahan. Nah ini yang harus dimaknai. Karena apa? Karena ini sudah masuk anak melakukan kekerasan terhadap anak. Nah apakah begitu solusinya? Nah bagaimana dengan korban? Kalau pelaku pun dengan mudahnya katakanlah diampuni. Nah ini yang harus dijadikan pembelajaran satu lagi bagi pembuat undang-undang juga, karena korban kasihan. Apakah cukup dengan melakukan ganti rugi? Apakah cukup dengan melakukan rehabilitasi? Mungkin tidak cukup. Korban ini akan mentalnya sakit, dihukum, dihajar dengan kekerasan. Apakah fair enough antara pelaku dan korban? Pelaku tanda kutip diversi, dimaafkan, katakanlah tidak sampai ada pemenjaraan atau pemindahan. Bagaimana dengan korban yang terlanjur masuk rumah sakit, terlanjur luka secara fisik? Nah inilah memang sebuah dilematis gitu kan, antara orang tua yang pelaku dan orang tua korban. Pasti orang tua korban menginginkan dihukum setinggi-tingginya, tapi undang-undang ini berlaku sepanjang dimaknai di atas 18 tahun. Kalau kan diversi, kumpulkan psikiater, guru BK, orang tua murid, pelaku, orang tua murid dari korban dan kepala sekolah. Kalau ini achieve, tidak sampai ke pengadilan anak. Kalau ini tidak achieve, tidak sepakat diversinya, silaturahminya, negosiasinya, diskusinya, baru berarti masuk ke sebuah pengadilan yang namanya pengadilan anak yang ada di setiap pengadilan negeri. Hakimnya tunggal, tapi tetap ancaman hukumannya tidak akan masuk untuk anak ini. Nah ini payung hukum yang kalau menurut saya akhirnya dilematis kalau pelakunya adalah di bawah umur. Bang, berarti kalau misalkan katakanlah dari si korban atau orang tua korban ini nggak puas dengan hasilnya tersebut, itu gimana Bang? Misalkan cuma ibaratnya cuma permintaan maaf atau di drop out dari sekolah, gimana Bang? Semua
dasar hukum atau payung hukum undang-undang tersebut, ya memang arahnya ke sana. Paling kepala sekolah akan memberikan sebuah efek jerahnya dikeluarkan, hanya itu saja. Tapi bagi korban bagaimana? Yang sudah terlanjur masuk rumah sakit, terlanjur mengalami kekerasan, terlanjur mungkin luka secara fisik, akhirnya dirawat, mungkin. Nah, bagaimana tindakan dari sekolah terhadap korban tersebut? Memang tetap harus didampingi oleh psikiater di sini yang akan menghilangkan kegoncangan kejiwaannya. Nah, tinggal balik lagi, di versi ini harus bisa menjembatani orang tua pelaku dan orang tua korban. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya ada kepuasan masing-masing. Karena pasti orang tua pelaku juga akan mengatakan, ya saya tidak bisa mengontrol anak saya karena anak saya ada di sekolah. Orang tua korban juga bagaimana? Anak saya yang sudah terlanjur luka gitu secara fisik. Nah, ini dijembatani oleh psikiater sama guru BK dan kepala sekolah supaya apa? Supaya ada titik temu di situ. Karena kalau masing-masing tidak mengalah akan nggak ketemu gitu. Apakah menunggu sampai anak ini 18 tahun dulu? Itu kan waktu yang cukup lama, misal 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, kecuali memang penyidik kepolisian ini sabar gitu. Nunggu anak ini dewasa dulu, baru berlaku hal yang sifatnya ancaman hukuman untuk orang dewasa. Berarti si pelaku bullying ini, yang si geng-geng ini bang, di bawah 18 tahun semua itu nggak bakal bisa dikenain pasal bang, apa gimana bang? Secara undang-undang ujungnya adalah diskresi. Secara undang-undang diupayakan diversi. Jadi mereka tidak akan masuk ke payung hukum ini karena masih anak-anak. Paling tadi kalau penyidik sabar tunggu sampai 18 tahun, baru nanti masuk ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan ini. Tapi apakah penyidik sabar kita nggak tahu. Tapi semoga kalau menurut saya di versi ini ada titik temu gitu antara orang tua pelaku kan pasti banyak juga kan pelakunya kan, panggil semua tuh. Mungkin korbannya saya nggak tahu apakah ada beberapa orang juga. Kalau ada beberapa orang tua korban dipanggil juga. Nah, dicari titik temu, bikin sebuah MOU atau surat pernyataan tidak akan melakukan lagi, atau mungkin terkait hal-hal biaya harus ditanggung oleh orang tua pelaku. Itu very enough-nya paling di situ. Namun apakah bisa dihukum? Ya mereka belum sesuai pasal 1 kan. Mereka belum 18 tahun. Jadi bagaimana bisa dihukum? Kalaupun sampai ke pengadilan anak, mungkin dugaan kami sebagai praktisi hanya percobaan. Ya, tapi kenapa sekarang di Indonesia itu kasus bullying makin meningkat bang? Belum pernah bang. Kalau makin meningkat, balik lagi, orang tua sebenarnya punya tupoksi, bukan hanya menyekolahkan anak, membayar SPP, memberikan jajan dan lain-lain. Orang tua pun harusnya punya tupoksi untuk mendidik anak, bukan melulu diserahkan kepada pihak sekolah pada saat anak itu sekolah. Jadi rubah mindset orang tua kalau menurut saya supaya bullying ini berkurang, bahwa rumah tangga anak itu masih bagian dari orang tua, kemudian didik dengan keras juga, dengan lembut dalam artian psikisnya ya, bahwa melakukan kekerasan itu salah dan itu di luar nalar orang yang normal. Terus menerus dibuatkan mentalnya supaya kuat. Di sekolah juga begitu, kan ada mungkin di BK kan pendidikan budi pekerti gitu. Jadi tidak melulu pendidikan IPS, IPA, matematik, PKN dan lain-lain, tapi upayakan masuk ke sana psikis anak gitu. Namun kerjasama antara orang tua dengan guru ini harusnya terus menerus, kan ada per 3 bulan biasa ada pertemuan gitu. Tujuannya satu, supaya bullying ini berkurang. Kalau tidak ada begitu, maka bullying itu, geng-geng itu akan ada di setiap sekolah. Namanya geng akan rekrut anggota baru biasanya adalah anak yang di bawah kelasnya. Ketua kelas, baik ketua geng mungkin kelas 3, yang baru mungkin kelas 2, kelas 1. Nah, kalau menurut saya masih tetap tugas orang tua dan guru gitu, supaya apa? Bullying terminimize. Kalau hilang mungkin tidak akan bisa sama sekali.
tapi terminimize mungkin bisa, asal ada komunikasi orang tua, guru, psikiater, dan kepala sekolah. Itu cara menghindari bullying yang masif di sekolah-sekolah, baik sekolah umum ataupun sekolah internasional dan nasional. Oke bang, mungkin pertanyaan terakhir sebagai pakar hukum, gimana nih bang titik temu atau diversinya antara pelaku dan korban supaya menemukan titik terang gitu bang? Pertama, pasti akan ada pertemuan yang intens, tidak melulu sekali selesai. Pasti nanti di situ ada negosiasi. Orang tua korban akan negosiasi, saya maunya begini, orang tua pelaku memberikan ini, psikiater akan memberikan ini, pendampingan dan lain-lain, mulai dari apa sampai kapan, beberapa bulan atau berapa tahun. Guru BK akan melakukan ini, dan kepala sekolah akan melakukan ini. Nah itu sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya solusi yang tepat dari diversi adalah negosiasi yang intensif.